Oke, pada sesi video kali ini kita akan membahas terkait dengan pivot table ya. Jadi pivot table itu apa sih? Pivot table itu merupakan sebuah tools pada aplikasi Excel yang dapat kita gunakan untuk meringkas, menganalisis, serta mengeksplorasi data dan dijadikan laporan dalam bentuk tabel yang lebih detail, tabel yang lebih enak dibacanya. Jadi tujuannya agar data itu dapat disajikan secara ringkas berdasarkan parameter-parameter yang diberikan sesuai dengan kebutuhan data atau kebutuhan kita sendiri sebagai si analisis data yang menganalisis datanya. Jadi dengan menggunakan pivot table ini akan mempercepat kerjaan kita, mempercepat proses menganalisis kita agar segera mendapat makna yang berarti di baliknya data tersebut. Nah, di sini saya punya data contoh, yaitu data penjualan bulan Maret tahun 2020 pada beberapa cabang, di mana di beberapa cabang itu ada beberapa pelanggan yang membeli, di mana pelanggan tersebut biasanya pindah-pindah cabang. Entah itu tergantung moodnya masing-masing ya. Sekarang beli di cabang 1, besoknya beli di cabang 2, terserah dia, suka-suka. Oke. Nah, dari data yang seperti ini, kalau misalkan kita paksakan secara langsung, kita nganalisis, itu ribet ngelihatnya. Banyak repetisi, banyak perulangan. Tapi dengan kita menggunakan pivot table ini akan cenderung lebih mudah kita untuk menganalisis pelanggan ini beli di cabang mana aja sih, atau pelanggan ini total belanjanya berapa sih, di cabang ini dia beli berapa nilainya, di cabang yang lain berapa. Itu semua itu akan lebih mudah dibandingkan kita harus melihat satu persatu, dari cabang 1 si ini, cabang 2 si ini, balik lagi ke cabang 1, ribet. Oke, jadi kita coba aja bagaimana sih menggunakan pivot table ini. Nah, untuk menggunakan pivot table itu ada di menu insert. Nah, di menu insert coba cari yang namanya pivot table. Kalau di versi Excel saya ini ada di pojok kiri atas. Oke, kita klik aja. Nah, di sini kita akan ditanyai datanya itu di mana letaknya. Nah, tinggal kita blok data yang ada di sini. Jadi kita blok semua datanya beserta kolom headernya. Jangan lupa, beserta kolom headernya. Jangan data intinya aja. Jadi kita blok semua. Oke. Langsung ini opsi yang pertama ini menentukan sumber datanya, opsi yang berikutnya di kategori berikutnya. Jadi opsi yang pertama yang menentukan sumber data bisa di halaman yang sama atau di sumber data yang berbeda. Kalau misalkan di sumber data yang berbeda bisa pilih opsi yang berikutnya ini. Tapi untuk kali ini kita pastikan di halaman yang sama, jadi kita langsung pilih saja datanya di mana. Setelah itu bagian kedua ini kita tentukan output dari pivot ini akan kemana. Apakah di halaman kerja baru atau di halaman kerja yang sama. Oke, di sini saya ingin menampilkan di halaman kerja yang sama. Jadi biar kita bisa mudah membandingkan antara pivot table sama data yang aslinya. Kayak gimana tuh bentuknya. Oke, setelah itu kita klik OK. Tampilannya cenderung akan mirip-mirip ya antara versi Excel yang satu dengan versi Excel yang sebelumnya. Jadi ini akan ada sejenis kayak template tapi masih kosong. Kita perlu memasukkan atributnya satu persatu, mulai dari lokasi, nama pelanggan, hingga total. Jadi sesuai dengan kolom header yang ada di tabel yang kita pakai. Cara menggunakannya gimana? Tinggal kita centang-centang aja. Nah, kita centang pertama, maka akan menunjukkan semua lokasi yang ada di tabelnya.
lokasinya cuma ada cabang 1 hingga cabang 4 sesuai dengan data yang ada di tabel. Setelah itu kita centang berikutnya, nama pelanggan. Nah, ini sudah dikelompokkan. Cabang 1 ini yang pernah beli di sini tuh siapa aja? Ada Dewi, ada Ratna, ada Yuni. Sesuai ya, cabang 2 ada Dewi lagi, ada Fajar, dan begitu pula selanjutnya. Kita centang lagi yang kode barang. Nah, sudah mulai dikelompokkan. Cabang 1 yang pernah belanja itu siapa? Dewi. Dewi itu belanjanya apa? Beli item 3. Oke, berikutnya jumlah. Nah, ini juga ditentukan di cabang 1 ini total belanjanya itu berapa yang laku? Totalnya 37. 37 ini didapat dari mana? Dari Dewi, Ratna, Yuni, yang masing-masing membeli 22, 5, 10. Totalnya 37. Nah, ini kan sudah kelihatan ya bagaimana mudahnya kita menggunakan pivot table untuk mengelompokkan data, untuk melakukan analisis lebih lanjut. Kita centang lagi harga total, harga jual. Nah, ini ditampilkan harga jualnya. Setelah itu yang terakhir, total. Nah, ini kita sudah punya tabel nih secara terperinci. Belanjanya berapa, gimana, total barangnya berapa, total transaksinya berapa, dan sebagainya. Apakah selalu pengelompokannya seperti ini? Bisa kita rubah sesuai urutan. Jadi kalau misalkan nggak pingin lokasi yang dijadikan patokan utama, pinginnya nama pelanggan, boleh kita tukar posisinya yang ada di bagian rows ini. Nah, jadi ini akan dikategorikan berdasarkan pembelinya. Dewi, dia pernah belanja di mana aja? Dia pernah belanja di cabang 1 sama cabang 2. Fajar pernah belanja di mana aja? Ada di cabang 2 dan cabang 4. Apakah bisa kode barang yang dijadikan patokan? Bisa juga. Kita tarik ke atas. Nah, item 1 yang pernah beli siapa? Dewi sama Hedi. Dewi sama Hedi belanja di mana? Dewi di cabang 2, Hedi di cabang 4 untuk belanja item satunya. Jadi enak sekali. Kita tinggal nata-nata aja, ingin dikelompokkan berdasarkan siapa, apa, atau bagaimana. Yang lain-lain juga bisa kita putar-putar seperti itu. Silakan dicoba-coba sendiri. Jadi, jika ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan, tolong jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pertanyaannya di grup WA. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih, mohon dipelajari. Semoga ilmunya bermanfaat.